penduduk yang ada di dalam hutan. hutan Nek apa liwat. itu gak ono. Kalau ada penduduk yang di dalam yang tinggal di dalam hutan, padahal itu milik dari nenek moyangnya turun temurun. Terus piye? Apakah itu akan dikuasai oleh negara? Karena sekitarnya itu milik negara. Nah, itulah nanti yang masuk ke Program itu. pangkuan. Hutan-hutan Hutan Berarti diolehno nek di pangkuan. Jadi ada lahan pangkuan atau Majeki ra itu? Yo majeki. Yang dimaksud pangkuan kan itu tadi ya. Orang ngepek neng nganggo. Jadi ini loh. Ketika lahan tersebut tadi dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tanda kutip ya. Ini cocoknya ditanami apa? Oh, ini tanam buah-buahan. Lah, kenapa kok harus seperti itu? Karena nanti ada konsepnya masing-masing. Dalam artian begini. Misalkan tanah ini cocoknya ditanami buah anggur, durian. Nah, itu ditanami buah anggur. Itu nanti cocoknya buah durian. Tanami durian. Nah, mangga. Untuk ketahanan kedaulatan pangan itu yang nanti ada kaitannya dengan kedaulatan pangan. Lah, kenapa kok harus kita kejarnya kedaulatan pangan? Pertama, kedaulatan pangan yang dituju nantinya itu pertama tidak merusak ekosistem. Tidak merusak ekosistem dalam artian rusak lingkungan. Tidak akan rusak. Terus ketika kita mampu menguasai pangan sedunia, ya mampu menguasai pangan sedunia, tanda kutip pangan mentah dalam artian seperti beras, jagung, kedelai dan lain sebagainya, termasuk buah-buahan juga. Apa yang akan terjadi? Aman. Bukan masalah aman. Terciptalah dengan namanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam tanda kutip, ketika yang tadinya tidak mempunyai lahan pertanian diberikan lahan pertanian, ketika yang tidak punya tahan perkebunan nantinya diberikan lahan perkebunan, dengan sendirinya produktivitas masyarakat pangkuan tersebut akan bergerak. Kalau kita hitung, kita impor sesuatu yang belum bisa dikatakan ya, belum mengetahui dalam artian kualitas ini baik apa tidak dikonsumsi, mengandung apa dan sebagainya kan sudah banyak beredar. Ketika ada apel dilapisi lilin tapi tidak ketara, tetapi ketika dikerok kan baru kelihatan kalau untuk membungkus biar awet itu kan ya. Terus apalagi yang disuntik terus biar awet, tidak mudah busuk itu kan kalau dibiarkan terus, kalau kita seperti itu terus kita sendiri yang rugi. Kita negara agraris kok impor jeruk iso, apel iso nang Malang. Lah selama ini buah-buahan kan masih banyak dari impor dari luar. Itu melon. Beras ya. Itu enggak ada yang namanya beras itu lebih, itu enggak ada. Beras kurang. Bukan kurang juga enggak. Impor. Cukup. Makanya ketika ada impor beras, negara agraris impor beras itu lucu. Itu berarti kan permainan bajingan-bajingan atau maling-maling uang rakyat itu toh. Dengan alasan stok beras kurang dan lain-lain. Temuan kemarin Mbak Tutut menemukan beras beberapa ribu ton yang sudah sampai 2 tahun bisa dikatakan sampai berubah warnanya. Bayangkan. Itu kenapa kalau misalkan seharusnya stok yang ada di Bulog itu ketika ingin dikeluarkan harus dikeluarkan. Makanya nanti ketika sudah mulai muncul tagar petani menggugat, petani berdaulat, dari situlah nanti akan tumbuh
ekonomi mandiri dalam tanda kutip, bukan mandiri terus mandiri itu tidak ada campur tangan dari pihak asing, bukan, tetapi kemandirian ekonomi itu ketika masyarakat lapisan bawah itu benar-benar mempunyai penghasilan tanpa menjadi buruh tanda kutip ya. Nah, buruh itu bukan kok ingin mensejahterakan rakyat, bukan. Jauh. Yang namanya buruh nggak ada, namanya buruh sejahtera tidak ada. Diserap energi neta. Yang namanya sejahtera, orang sejahtera itu begini loh ya. Ketika kita ini mendapatkan hasil 1 bulan itu 1 juta ya, tetapi kita mampu berpikir bagaimana agar kita ini mendapatkan lebih daripada 2 juta atau lebih daripada 1 juta. Itu berkreasi. Nah, ini harus inovatif toh, otomatis kan harus inovatif. Oh, kemarin saya menanam padi itu jarak sekian kok tumbuhnya sekian. Ini kenapa? Kurang banyak anak-anaknya ya apa pembuahannya atau dan lain sebagainya. Nanti itu orang kan berpikir yang tadinya 1 hektar mendapatkan 10 ton, bagaimana agar 1 hektar itu mencapai 12 ton, 13 ton, kalau perlu 15 ton, bisa dikatakan seperti itu. Itu kan perlu langkah-langkah inovatif. Apakah tanahnya ini kurang subur? Kalau tanah mau subur harus seperti apa? Nah kalau buruh, UMK, UMR, UMP sudah lah. Makanya nggak ada yang namanya buruh itu hidupnya itu sejahtera. Orang itu terprosir dengan pekerjaan, orang terprosir dengan perintah, sehingga tidak mampu berpikir besok saya harus seperti apa. Padahal orang untuk maju itu bukan karena kita besok hari ini tanggal ini kita dapat gajian, itu bukan, tidak akan maju. Tetapi ketika nanti sudah menerima gajian tersebut, ini untuk ini untuk ini untuk ini, itu terus dan menerus Ada terus. nah, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Nah, bagaimana kolaborasinya antara buruh dan petani agar tidak menjadi beban ketika nanti ada petani menggugat terus petani berdaulat terus harga pangan menjadi melambung? Seimbang. Sekarang kita hitung-hitungan, buruh 2 juta. 2 juta 2 juta 300. 2 juta 300 per bulan. 2 juta 300 per bulan. Dia itu hanya sebatas kulinya orang kaya. Tanda kutip ya. Dia itu menjalankan perintah kapital. Ya toh? Nah, dia mendapatkan upah itu untuk makan. Nah, sedangkan petani yang menyediakan pangan, tidak pernah diperhatikan. Saya ini makan dari petani, ya. Saya makan dari petani karena saya nggak punya lahan untuk bertani. Berarti saya makan dari hasil keringat petani tuh. Kalau saya tuh nggak pernah berpikir bagaimana jerih payahnya petani. Ketika nanti ada situasi ada harga pangan naik terus saya protes atau saya tuh menyalahkan petani, itu berarti kesalahan atau dosa yang sangat besar bagi manusia ketika makanan yang menjadi tumpuan kehidupan hidup manusia, karena kalau manusia tidak makan pasti mati, justru menjadi momok bagi mereka, justru menjadi musuh dari mereka ketika ada harga pangan naik, bukan melambung, naik. Nah, petani ini tak hitung. Misalkan punya sawah 2 kotak satu kakal. Sebenarnya ada 2 kotak itu berarti 1 kali panen dapat sekitar 1,5 ton. 1,5 ton kali 2 berarti 3 ton. 3 ton itu kalau dikalikan 650.000, kalau 600.000 berarti 18 juta ya. 18 juta lah, kita ambil 18 juta saja. 18 juta ya. Dipotong ongkos produksi berapa?
total 8 juta ya, Oh. dua kali kita ambil 8 juta. Pupuk olahan. Nah, pupuk ongkos, iya namanya ongkos produksi kan mulai pupuk, bajak, tanam, mupuk, obat-obatan dan lain sebagainya. Itu kita ambil 8 juta per 2 kotak. Berarti masih sisa berapa? 10 juta kan? 10 juta ketika dikalikan 12 ketemunya berapa? Ini ketika dibagikan 12. Bagi 12. Berarti tidak ada 1 juta toh? Iya. Bayangkan. Orang yang numpang makan pernah berpikir itu. Orang yang numpang makan loh ya. Iya. Kita ini loh. Pernah nggak pikir itu? Jerih payah petani ya, 900 lah gara-gara sensasi. yang nantinya ada ancaman wereng, ancaman kekeringan, ancaman banjir dan sebagainya. Itu hanya mendapatkan 1 juta kurang per bulan. Kurang 900 lah. Itu 1 kakak loh. Ketika mempunyai lahan 2 kotak. 900 kemana? Nah, kalau 900.000 1 bulan, Dibagi 24 ya dari. enggak dibagi 900.000 berarti ada penghasilan 30.000 per hari. per hari. Orang 1 kakak itu punya penghasilan 30.000. Tapi apakah pemerintah itu pernah begitu? Iku mau dibagi beras 5 kilo. Loh, tugas pemerintah nggak seperti itu. Gitu. Tugas pemerintah itu seharusnya bagaimana mengangkat derajat petani ya, agar petani mengalami kesejahteraan dan nantinya bisa mensejahterakan yang lingkungan atau dalam arti mempunyai dampak signifikan bagi yang lain, sektor yang lain. Ini kita ambil contoh ya, misalkan harga beras 50.000, berat toh? Iya. Berat, memang berat bagi masyarakat perkotaan yang tidak mempunyai lahan pertanian atau yang tidak punya lahan garapan seperti kita. Berat toh? Tapi kalau bagi saya enggak. Kenapa enggak berat? Kenapa enggak berat? Ketika nanti petani itu hidupnya sejahtera, dengan otomatis ekonomi itu akan berjalan. Nah, naik sendiri. Itu dengan otomatis. Nah, bagaimana agar ada yang namanya integrasi antara integrasi antara penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan ya, agar terciptanya itu tadi kesejahteraan dan kemakmuran. Makanya kemakmuran itu diciptakan terlebih dahulu. Setelah ada kemakmuran pasti ada kesejahteraan. Pengen tahu contoh lagi? Ketika penduduk pedesaan ini mempunyai hasil panen, entah pisang, entah